Selamat pagi adik-adik semua. Wah, ini sudah jam berapa ya? Sebentar lagi kita akan ibadah sekolah minggu. Ayo kita ngumpul, ayo kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Salam jumpa lagi, ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dahulu ya. Kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun lewat online. Kiranya Tuhan yang menolong ibadah kami, puji-pujian kami boleh sampai sebagai satu persembahan yang indah di hadirat Tuhan. Tolong anak-anak semua di rumah mereka masing-masing untuk boleh beribadah dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan nyanyi beberapa lagu adik-adik ya. Kita nyanyi bersama-sama. Ikuti lagu setelah yang satu ini. Baik, lagu yang pertama ya. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari ya. Bisa kan ya pakai gerakan ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke ya, jadi dari terbit matahari kita walaupun tidak kemana-mana adik-adik, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi ya. Ayo kita masuk ke lagu yang kedua ya. Hari ini harinya Tuhan ya. Yuk, 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi ya. Tuh. Hari Senin, hari Selasa. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan.
hampir 3 bulan mungkin kita ini dari rumah terus adik-adik ya. Tapi kita ingat, hari demi hari Tuhan Yesus memelihara kita ya. Sampai hari ini kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap memuji Tuhan, kita boleh tetap bersekolah walaupun dari rumah. Itu hanya karena anugerah dari Tuhan saja. Ya. Nah, langsung juga mau ajak kalian untuk nyanyi satu lagu yang nanti ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita akan pelajari. Ya, langsung ajak kalian nyanyi satu lagu ini. Yesus cinta semua anak. Ya, bisa ya? Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Ya, Yesus cinta kalian adik-adik ya, semua anak-anak, baik yang ada di dunia ini, baik warna kulitnya apa, kaya, miskin, bangsa apapun, Yesus cinta. Karena Dia Allah yang mengasihi kita semua tanpa memandang siapa kita. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya, Alkitabnya dibawa, bawa kertas, bawa catatan. Baik, jadi sekarang kita akan persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh tetap beribadah walaupun hanya melalui online. Tuhan, berkati waktu kami, tolong saya akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman itu boleh kami dengar, dan kami mengerti, dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang pasti kalian sudah kenal. Ya, kita akan belajar satu kata, murah hati. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat sama-sama ya, presentasi langsung berikut. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh yang pasti kalian ingat. Siapa itu? Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan kita. Kalau kita melihat Tuhan Yesus, apa yang kalian ingat tentang sifat dari Tuhan Yesus? Ayo, coba ingat-ingat 3 saja. Ya, langsung kasih waktu. Kalau lihat Tuhan Yesus, kalian ingat sifatnya seperti apa? Nah, sudah ya? Ayo, kita ucapkan bersama-sama ya. Ini beberapa sifat yang langsung tulis. Adil, ya, Tuhan Yesus itu adil. Penuh kasih, Dia mengasihi siapa saja. Belas kasihan, ya. Mengampuni, Tuhan Yesus mengampuni orang yang menyalahkan Dia. Murah hati, sabar, lemah lembut, penuh damai sejahtera, sukacita, Dia setia, Tuhan Yesus baik. Nah, ada mungkin yang lain dari kata-kata ini yang kalian langsung belum sebutan atau kalian tulis? Berarti kalian lebih hebat dari langsung ya. Hari ini kita akan khusus belajar tentang murah hati. Apa ya artinya murah hati ya? Apakah ini ada kaitannya dengan harga barang gitu ya? Seperti harga barang, ada yang mahal, ada yang murah gitu. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan arti kata murah hati melalui suatu perumpamaan. Ini ayat Alkitabnya ya, ayat hafalan kita juga nanti kita baca ya, bersama-sama dulu ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati
sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Oke. Nah, selama masa hidupnya Tuhan Yesus selalu berkeliling ya untuk mengajar. Banyak orang yang hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada yang memang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan, ada yang ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Siapa mereka ya yang ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus? Ya, orang Farisi atau ahli Taurat. Mereka tidak suka sama Tuhan Yesus. Mereka ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari setelah Yesus berkhotbah di suatu bukit, terus berjalan terus ke kampung terus, nah, ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, siapakah sesamaku manusia menurut Tuhan Yesus? Nah, dia ingin menjebak Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan suatu perumpamaan. Ya, di Alkitab kita mengenalnya sebagai perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dikatakan ada seorang baru pulang dari Yerusalem ke Yeriko, ya, dari Yerusalem ke Yeriko dalam perjalanan pulang, dia dirampok oleh penyamun, oleh perampok. Tasnya diambil, uangnya diambil, badannya dipukuli, bajunya pun diambil. Bayangkan adik-adik ya. Habis itu apa? Digeletakkan di pinggir jalan, dibiarin setengah mati. Kasihan ya. Zaman dulu nggak seperti sekarang adik-adik. Jalan itu ada orang yang lewat lalu lalang dengan cepat. Jalan dulu sepi ya. Nah, pada waktu itu kebetulan ada seorang yang lewat di sana. Siapa dia? Dia adalah seorang imam. Ya, imam itu adalah orang yang bekerja di Bait Allah, orang yang bekerja di gerejanya Tuhan. Harusnya orang ini baik ya, orang dia bekerja di Bait Allah kan. Tapi apa yang dilakukan orang ini? Dia melihat orang itu terluka, terus dia hanya melalui saja ya. Imam ini hanya melalui saja, nggak menolong orang ini. Padahal dia itu tahu loh firman Tuhan, harus menolong orang yang kesusahan, tapi dia pergi begitu saja. Yang kedua, ada orang Lewi. Nah, orang Lewi juga sama sebenarnya adalah keturunan orang yang penuh pengetahuan tentang firman Tuhan. Orang Lewi ini melihat ada orang luka. Tapi apa yang dilakukan? Dia juga sama, dia melalui saja orang ini. Dua orang ya, sama-sama harusnya mempunyai pengetahuan yang baik tentang firman Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu yang ketiga, ada seorang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang Israel yang menikah dengan orang yang tidak percaya, bangsa-bangsa yang tidak percaya. Jadi mereka campuran. Orang Samaria ini dibenci sama orang Israel. Bahkan dihina-hina ya, mereka dianggap orang kelas 2. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Ternyata orang Samaria ini turun dari keledainya, membalut luka orang yang luka ini, dikasih obat ya. Nah, tidak sekedar itu saja, apa yang dilakukannya? Dia bawa, ditaruh di atas keledai, dibawa ke kota terdekat. Ya, dia harus jalan kaki. Orang yang sakit itu ditaruh di keledainya, dibawa ke kota yang terdekat. Lalu dia kasih uang sebesar 2 dinar kepada pemilik hotel. Pak, tolong bapak yang sakit ini dirawat. Kalau masih kurang uangnya, nanti saya akan datang. Saya akan balik lagi setelah saya berdagang, saya akan bayar. Nah, orang Samaria yang dianggap orang sebagai orang yang tidak berpengetahuan ya, orang yang warga kelas 2. Tapi dia melakukan apa yang sesungguhnya sebagai seorang manusia.
Dia dianggap adalah orang yang murah hati. Nah, lalu apa kata Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang dari tanya itu? Siapakah di antara mereka itu yang menurutmu sesamamu manusia? Nah, dia menjawab, orang yang melakukan kebaikan yang menunjukkan belas kasihan kepada orang yang sakit itu. Ya. Nah, dari sini kita belajar apa makna murah hati menurut perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, yang pertama, murah hati adalah hasil atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita tahu kita ini orang berdosa, orang yang tidak layak. Tapi Tuhan sudah bermurah hati menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus kita dari hukuman dosa. Supaya kita yang tidak layak ini dilayakkan untuk masuk ke dalam surga. Jadi murah hati adalah bukti karena Tuhan mengasihi kita, kita menyatakan keselamatan itu dengan kita bermurah hati kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, murah itu tidak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Ya, tidak seperti dua orang yang tadi ya, hanya melihat dan lewat. Atau kalau sekarang ya, kalian mungkin sering lihat orang hanya apa? Di handphone, di foto, terus di-upload, tapi nggak menolong. Nah itu bukan murah hati ya. Tapi orang yang murah hati seperti orang Samaria itu, dia langsung melakukan tindakan membantu, menolong orang. Ya. Yang ketiga, murah hati itu adalah kesediaan untuk menerima dan memaafkan. Ingat, Tuhan Yesus waktu disalib, apakah Tuhan Yesus marah-marah kepada orang yang mensalibkan dia? Tidak. Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi belajar murah hati juga kita belajar untuk menerima dan memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan melupakan kesalahannya. Ya, murah hati dikatakan juga adalah kasih yang ditujukan dalam perbuatan. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak melakukan apa-apa untuk saudara saya, untuk sesama saya, itu berarti kita sama dengan berbohong, adik-adik. Nah, ini adalah murah hati, ya. Kita menunjukkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan kita menyatakan kasih kepada orang lain. Murah hati itu tulus, ya, tidak menghitung untung rugi. Sering kan kita bilang begini ya, kamu saya tolong. Tapi ingat ya, kalau saya lagi susah, kamu juga harus tolong saya dong. Itu baru kita friend, itu baru kita teman. Nah, kita tidak menghitung, kita tidak menilai untung ruginya adik-adik ya. Ya kita melakukan tindakan mengasihi orang, menolong orang bahkan orang yang tidak kita kenal ya. Seringkali kita menolong orang yang kita kenal saja, saudara saja. Tapi di sini kita diajar seperti orang Samaria itu, menolong orang yang tidak ketahui tanpa pamrih, ya, tanpa meminta balasan. Nah, yang terakhir, murah hati adalah tindakan yang melakukan suatu tindakan tanpa didasari perbedaan. Ingat tadi, orang Samaria dianggap orang yang hina, ya, dianggap orang yang kurang bagus, kurang baik. Tapi dia menolong orang Yahudi yang menjelek-jelekan dia. Dia tidak menilai perbedaan, ya. Kaya, miskin, tua, muda, ya. Kulit berwarna, kulit putih, tidak didasari itu. Nah, itu adalah perwujudan dari kita melakukan murah hati. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi siapa saja yang menjadi orang yang dia kasihi. Ya, Tuhan Yesus cinta segala bangsa. Kita ingat lagu itu.
Jadi dari perumpamaan ini kita belajar apa arti kata murah hati. Jadi ya. Oke. Nah, untuk mengingatnya kita bersama-sama lagi menghafal ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Apa? Ayo coba ya, setutut ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oke, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang arti kata murah hati. Tolong kami untuk boleh melakukannya dengan tulus hati, dengan melakukan kasih dalam perbuatan, melakukan tanpa membedakan siapa yang akan kami kasihi. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan lebih dahulu mati bagi kami untuk menebus kami dari hukuman dosa. Tolong kami Tuhan untuk bisa melakukan ini dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuh. Tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman, mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa.